Ini kuliah sejarah, kuliah bahasa lah ya. Tahu yang namanya majas eufemisme dong? Kalau nggak tahu lu keluar dari sini deh. Eufemisme adalah ya itulah yang suka dilakukan oleh para politisi. Semua politisi itu sebenarnya nggak melakukan sesuatu yang benar, tapi majasnya eufemisme. Makanya di Indonesia tidak ada penjara, kita punya cuma lembaga pemasyarakatan. Di Indonesia harga tidak pernah naik, cuma disesuaikan. Dan aktivis tidak pernah hilang, cuma diamankan. Makanya tadi moderator tuh nggak jelek, cuma bukan selera umum aja. Jadi gue memang pilih Jokowi dan sekarang gue kritis terhadap Jokowi. Terus gue dibilang, bang, lu yang milih kalau yang kritisnya betul dong, karena sekarang presidennya Jokowi. Ya kalau presidennya Jokowi, gue kritisnya ke Jokowi. Gue protesnya ke Jokowi, komplainnya ke Jokowi. Masa gue komplain ke Prabowo? Prabowo lagi sedih, men. Gue komplain ke dia tuh butuh pupuk gitu. Dia mau komplainnya ke Jokowi, karena Jokowi yang berkuasa. Dan anehnya logika dari orang kita ini sekarang lagi salah. Ya, ketika gue misalnya protes ke Jokowi, bang, bagi lu tuh semua orang tuh nggak benar. Enggak, semua orang nggak. Ada orang-orang yang benar, tapi menurut gue penguasa tuh yang memang harus dikritik, ya kan? Karena kalau penguasa yang tidak dikritik, dia akan semena-mena seperti di Afrika Selatan. Semena-mena, oh. Lu kebanyakan omong, air beriak tanda-tanda dalam. No, ya, gua banyak omong. Nah, siapa yang situ cerita dari gua? Air beriak tanda-tanda dalam, enggak? Menurut gua itu adalah cara-cara yang dipakai menurut gua ya. Ini simpulan gua. Kaum feodal untuk membungkam para intelektual yang vokal. Jadi kalau lu kritis ya ngomong aja kalau menurut gua. Yang nggak benar tuh kalau omongannya kosong. Kalau gua sih ngomong aja. Kalau memang ada argumennya kenapa? Air beriak tanda-tanda dalam. Itu udah harus diganti. Jadi harus direvisi. Kita revisi aja. Dan kita tuh sekarang kita bilang ya, tempat paling berbahaya tuh diskotik. Makanya stadium ditutup. Enggak ya. Lu lihat anak TK disodomi. Anak SD ada yang berkelahi sampai meninggal. Anak SMP ini paling hebat, bikin video bokep. Hebat banget, boleh bagus ya kan? Anak SMA berantem, tawuran sampai meninggal. Yang kuliah di ospek sampai meninggal. Jadi kalau lu bilang tempat paling berbahaya itu stadion dan diskotik, men, tempat paling berbahaya itu sekolah. Mulai besok kan gak usah sekolah ya. Lo harus rajin-rajin ke diskotik. Tahun lalu kita menjadi host KTT APEC. Lu tahu KTT APEC? KTT APEC di Bali. Itu artinya perekonomian bukan Indonesia, perekonomian dunia dibicarakan di Indonesia. Wah, keren kan? Perekonomian dunia ini, nasib dunia ini mau kemana? Dibicarakan di Indonesia. Berarti Indonesia sudah diakui oleh dunia internasional. Tapi kita juga negara yang mewacanakan ada tes keperawanan masuk SMA. Iya. Gitu ya. Pada setuju nggak? Enggak ya, udah nggak perawan sih. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan sisanya itu buatan Cina mungkin. Dan teknologi Cina itu semuanya nyontek. Lalu kita Indonesia membeli dari Cina. Jadi kita nyontek aja males. Jadi kalau anak-anak sekolah nyontek ya jangan dimarahin dong sama guru. Asik. Lu bayangkan lu masuk pintu tol, penjaga tolnya itu cerdas. Mbak, kenapa macet? Kemacetan dimulai dari birokrasi kita, Pak. Anjing keren lah. Apakah ada kecelakaan di depan, Mbak? Kecelakaan ada pada sistem perekonomian kita yang berpihak kepada kapitalis, Pak. Keren loh. Kenapa lu jadi penjaga tol? Itu karena sistem pendidikan kita yang bobrok. Koyor. Ada anak 3 tahun belajar bahasa Inggris. Anak 3 tahun belum perlu bahasa Inggris, kecuali dia tinggal di Inggris. Anak 3 tahun perlu belajar cebok, men. Kecuali ceboknya pakai bahasa Inggris. Mama, wipe my ass. Oke, gitu kan. Kita senang menonton anak kecil melakukan keterampilan orang dewasa. Itu seperti sirkus anak. Sirkus itu kan bisa salto, bisa jalan cepat, bisa loncat-loncat.
Tapi ketika dia di kehidupan nyata, dia jalannya biasa aja men. Nggak loncat-loncat dia, nggak salto. Ke rumah dia kan, apa tuh? Bokap gua. Dan pendidikan di Indonesia tuh PR-nya banyak. Anak gua ya, yang 9 tahun lagi tadi, itu sekolahnya di Strada. PR-nya banyak. Mau gua keluarin gak enak. Udah bayar uang pangkal. Ya udahlah ya, kasihan deh lo. Lapor Kaseto ya. Ternyata pendidikan yang bagus itu ada di Finlandia. Yang 40 tahun sistemnya tidak berubah. Di Indonesia setiap ganti menteri sistemnya berubah. Dan ternyata bukan sistemnya yang berubah. Cuman terminologinya yang berubah. Lo tahu dulu Eptanas, sekarang UN. Itu sebenarnya sama-sama aja. Terminologinya aja yang berubah. Sebenarnya sistemnya nggak berubah. Dulu kita sekolah 1 sampai 6, 1 sampai 3, 1 sampai 3. Sekarang 1 sampai 12. Apakah berubah? Enggak. Terminologinya aja yang berubah. Karena menuju kelas 7 orang harus pindah ke SMP juga. Menuju kelas 9 orang harus pindah ke SMA. Artinya cuma terminologinya yang berubah. Jadi menurut gua mungkin menteri yang dulu tuh hanya bisa ngitung sampai 16. Sekarang bisa 1 sampai 12. Jagoan gua, goblok lu. Dan ternyata pendidikan yang bagus di Finlandia nggak ada PR-nya. Tidak ada PR-nya, tapi lu lihat hasilnya. Ada Nokia. Ada pembalap-pembalap, Kimi Räikkönen, Mika Häkkinen, Ari Vatanen. Semuanya dari Finlandia. Semuanya dari Finlandia. Kenapa mereka bisa juara F1? Karena nyetirnya fokus, gak mikirin PR. Kalau kita, Ananda Mikola ikut F1, nabrak. Wah PR belum dikerjain aja. UN, ujian nasional. Ini juga bukti ketidakadilan di negara ini. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke, Papua yang fasilitasnya seperti itu. Jangankan Papua, di Banten ada daerah namanya Lebak. Orang kalau mau pergi sekolah di situ harus manjat-manjat dulu kayak Indiana Jones. Soalnya sama dengan anak-anak kita yang ada di Jakarta yang sudah melek internet. Tidak adil kan? Jangankan soal ketidakadilan, ternyata penyelenggaraannya juga carut-marut. Pernah soalnya itu terlambat. Kenapa? Karena distribusi soal terpusat. Harusnya kan gak usah terpusat kan. Kalau gue jadi menteri pendidikan mah gampang aja. Gue kirim email semua guru-guru print, fotokopi, selesai kan. Gak mungkin telat. Kenapa tidak dilakukan seperti itu? Karena takut guru-guru di daerah membocorkan soal. Nah ini ada sistem yang pusat tidak percaya kepada guru-guru di daerah, terus gue harus nyekolahin di sistem yang mereka sendiri tidak percaya. Iya kan? Mari kita gugat mereka. Pejabat-pejabat, kenapa nyekolahin anaknya di luar negeri? Ini sistem Bapak yang buat. Ini sistem Bapak yang urus. Kenapa Bapak menyekolahkan anak di luar negeri? Ini sistem Bapak yang urus. Justru karena gue yang ngurus bro. Gue gak percaya sama diri gue sendiri. Iya kan? Itu kan kayak Viva Kosmetik. Kosmetik murah, tapi bintang iklannya cewek-cewek cantik. Dan lu percaya cewek-cewek itu pakai Viva Kosmetik? Dan lu akhirnya pakai Viva Kosmetik supaya secantik mereka. Padahal lu udah gak ketolong. Karena pendidikan itu meningkatkan value lu, meningkatkan nilai lu. Contohnya ayam kampus. Kenapa harganya mahal? Karena di antara semua golongan ayam dia kalau pendidikan. Tapi memang pendidikan itu gak usah tinggi-tinggi ya. Karena anak SMK aja bisa bikin mobil. Tepuk tangan buat anak SMK. Dan yang ada itu di Bandung, ada anak kita yang sekolah tinggi-tinggi malah bikin mobil. Apa itu sekolah tinggi-tinggi bikin mobil? Bahasa asing adalah keterampilan orang dewasa, betul? Iya kan? Tapi kenapa tidak keterampilan orang dewasa paling hakiki yang namanya seks? Misalnya kalau pulang sekolah anakku bilang, Mama, aku sudah bisa bahasa Inggris. Pasti lu senang. Tapi kalau pulang sekolah anakku bilang, Mama, aku sudah bisa berbicara. Karena pendidikan yang baik itu mengadu padankan antara teori dan praktek. Pendidikan seks teorinya gampang, prakteknya gimana ya? Apalagi belajar kelompok itu bagaimana ya?